Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, jumpa lagi bersama kami, Muhammad Asri Channel. Pada hari ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan video kita, mohon dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua untuk mengklik subscribe dalam channel kami ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak pernah ketinggalan update-update video dari Muhammad Asri Channel. Ya, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara bertanya, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Buka channel kami, ya, yaitu Muhammad Asri Channel, yang logonya itu ada logo guru. Kemudian klik tombol subscribe yang berwarna merah ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, klik semua. Kemudian klik like dan klik bagikan. Oke, seperti itu ya. Bagikan ke semua media yang Bapak Ibu punya ya, untuk menebar kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara ASN dan PPT non-ASN se-Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara ASN dan PPT non-ASN se-Indonesia, apakah sudah mengetahui bahwa mulai tanggal 15 Agustus tahun 2021 sampai 14 September tahun 2021, kita sebagai ASN dan PPT non-ASN diwajibkan untuk melakukan PDM, singkatan dari pemutahiran data mandiri di aplikasi MySAPK. Dan itu wajib kita lakukan sebagai aparatur sipil negara, baik itu PNS, P3K, atau PPT non-ASN. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, PDM di aplikasi MySAPK merupakan aplikasi yang dirilis oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Oke. Nah, sebelum kita mulai mengupdate PDM di MySAPK, tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Sesuai yang kami himpun dari informasi yang terpercaya, yaitu dari video yang dibuat oleh BKN sendiri, bahwa ada 13 item yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pemutahiran data mandiri di aplikasi MySAPK. Apa itu 13 item yang harus kita persiapkan? Nah, ini dia Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang pertama yaitu KTP. Ya, kita harus persiapkan KTP dalam format PDF. Kemudian yang harus kita persiapkan semua SK yang ada. Kemudian semua ijazah mulai dari SD sampai S3 jika ada. Semua sertifikat ya. Kemudian SKP 2 tahun terakhir. Yang keenam SK penghargaan dan tanda jasa jika kita miliki. Yang ketujuh SK kenakan pangkat. Yang kedelapan KK dan buku nikah. Yang kesembilan itu SK peninjauan masa kerja. Yang ke-10 SK pindah instansi. Yang ke-11 SK penetapan CLTN, cuti luar tanggungan negara. Ini jika ada ya. Yang ke-12 SK CPNS dan PNS. Dan yang ke-13 SK atau sertifikat organisasi. Nah, ini adalah 13 berkas yang harus kita siapkan dalam format PDF yang sudah di-scanner, agar nanti memudahkan kita dalam melakukan PDM di aplikasi MySAPK. Oke, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, ketika ke-13 item ini sudah tersedia, maka tanggal 15 kita sudah bisa melakukan PDM di MySAPK. Cara melakukannya,
PDM di MySAPK itu bisa melalui MySAPK via web dan bisa juga melalui MySAPK via Android. Kalau untuk via web, kita masuk ke halaman pdm asn.bkn.go.id. Nah, di sini ini tampilannya nanti. Kalau kita mau mengisinya menggunakan web, kita klik MySAPK versi web. Kemudian kalau kita ingin mengerjakannya melalui Android, kita download aplikasi MySAPK. Bisa kita download di link ini, bisa kita download di Play Store. Nanti kita login menggunakan nomor NIP, nomor induk pegawai, kemudian menggunakan password yang sudah kita update pada bulan Juli kemarin. Oke, Bapak Ibu, itulah yang harus kita siapkan menjelang PDM pemutakhiran data mandiri di aplikasi MySAPK tahun 2021 ini, yaitu yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Agustus 2021 sampai 14 September 2021, yang berarti besok kita sudah bisa melakukan pemutakhiran data mandiri dengan syarat semua item yang diminta tadi sudah kita persiapkan. Nah, itulah Bapak Ibu video yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pengertian dan pemahaman PDM lebih jelas, simak terus video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip. Selamat menyaksikan video pemahaman mendalam tentang PDM sesuai dengan video yang sudah dibuat oleh BKN. Selamat menyaksikan. Siapa sajakah yang wajib ikut dalam pemutakhiran data mandiri? Ada 4 pihak yang wajib mengikuti pemutakhiran data mandiri: pengguna, verifikator, approval, dan admin. Pengguna terdiri dari ASN dan PPT non-ASN. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Maka, pengguna dari pemutakhiran data mandiri adalah PNS, P3K, dan PPT non-ASN. Verifikator adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi masing-masing untuk melaksanakan proses verifikasi data. Approval merupakan PNS di setiap unit kerja kepegawaian atau badan kepegawaian daerah atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan persetujuan dari hasil verifikasi oleh verifikator. Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi masing-masing sebagai admin instansi. Data apa saja yang akan dimutakhirkan? Data personal, data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Yang harus diunggah adalah KTP, riwayat jabatan,
Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu oleh PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Yang harus diunggah adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Riwayat pendidikan. Data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, ataupun institusi. Yang harus diunggah adalah ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, ataupun institusi. Riwayat diklat dan kursus. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang meliputi diklat struktural, diklat teknis atau fungsional, seminar, workshop, magang atau sejenisnya, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan dan penataran. Data yang harus diunggah adalah sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus, ataupun seminar. Riwayat SKP. Data yang berisi informasi tentang riwayat penilaian prestasi kerja PNS selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang harus diunggah adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Riwayat penghargaan atau tanda jasa. Data yang berisi informasi tentang riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Riwayat pangkat dan golongan ruang. Data yang berisi informasi tentang riwayat pangkat dan golongan ruang PNS selama bekerja. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Riwayat keluarga. Data yang berisi informasi tentang keluarga seperti orang tua, ayah dan ibu, data pasangan, suami atau istri, dan anak. Yang harus diunggah yaitu kartu keluarga dan buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja. Data yang berisi informasi tentang riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja. Riwayat pemindahan instansi. Data yang berisi informasi tentang riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Yang harus diunggah adalah surat keputusan pindah instansi. Riwayat cuti di luar tanggungan negara. Data yang berisi informasi tentang riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penetapan CLTN. Riwayat CPNS atau PNS. Data yang berisi informasi tentang riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan PNS atau surat keputusan CPNS. Riwayat organisasi. Data yang berisi informasi tentang riwayat pengalaman berorganisasi yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Yang harus diunggah yaitu sertifikat organisasi.